Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang fluida statis. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa fluida itu adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ya. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas adalah tentang fluida statis. Konsep pertama dari fluida statis itu yang pertama adalah tekanan. Konsep tekanan ini didefinisikan sebagai gaya tiap satuan luas, atau bisa kita rumuskan P sama dengan F per A. Nah, rumus ini berlaku untuk fluida atau tekanan pada zat padat, dimana P di sini adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi, atau bisa juga PA atau Pascal, dan F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Contoh soal, tentukan besar tekanan pada balok yang memiliki panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2 cm jika gaya yang diberikan 60 Newton. Nah, pertama kita harus tahu, kalau misalkan gambarkan dulu baloknya ya. Kita gambarkan baloknya. Panjangnya 3, lebarnya 4, kemudian tingginya 2 cm. Nah, karena yang akan kita cari ini adalah tekanan ya, tekanan pada balok, berarti kalau yang namanya tekanan itu berada dalam atau dasar permukaannya ya. Berarti kita harus cari dulu luas permukaan balok. Nah, luas yang menempel pada dasar atau pada alas itu adalah panjang dan lebar saja. Berarti kita cari luas untuk permukaan balok panjang dan lebar. Ya, berarti kita cari dulu luasnya. P kali L sama dengan panjangnya 3, lebarnya 4. 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Karena di sini satuannya meter persegi, jadi kita rubah ke dalam satuan meter. Berarti dibagi 10.000 berarti 12 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Selanjutnya di sini sudah diketahui gayanya adalah 60 Newton ya. F sama dengan 60 Newton. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan F per A sama dengan F nya 60, A nya 12 kali 10 pangkat min 4. Kita ganti per, mohon maaf ini pangkat 1 ya, 12 kali 10 pangkat min 4. 6 dibagi 12 itu nilainya adalah 0,5 kali 10 pangkat 1 dikurangi min 4, hasilnya 5 Newton per meter persegi. Jadi hasil akhirnya adalah 0,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, atau nilainya sebesar 50.000 Newton per meter persegi. Nah, untuk luas permukaan itu rumusnya tergantung bidang ya, atau tergantung bentuk bendanya. Kalau misalkan lingkaran, berarti rumus luasnya pakai rumus luas lingkaran. Ataupun kalau tabung, oval, dan lain sebagainya, gunakan rumus yang sesuai dengan bidang tersebut. Nah, sekarang Ibu lanjutkan, kita masuk ke yang kedua adalah tekanan hidrostatik. Nah, atau disebut juga dengan tekanan zat cair ya. Untuk lebih mudah mengingatnya, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan zat cair. Nah, pada tekanan hidrostatik ini ya berlaku juga rumus P sama dengan F per A, di mana F-nya itu adalah tekanan hidrostatis akan terjadi jika benda berada di dalam air ya. Makanya F-nya kita bisa ganti dengan
M kali G per A, di mana M-nya adalah massa dan G-nya adalah gravitasi. Karena M itu sama dengan rho kali V yang sudah kalian jelaskan, di mana rho itu adalah rumus ini berasal dari massa jenis sama dengan M per V. Karena M itu sama dengan rho kali V ya, dan V itu sama dengan A kali H atau luas permukaan ya, panjang kali lebar kali H itu tinggi ya. H itu tinggi, maka bisa kita dapatkan rumus P sama dengan rho kali V kali G per A sama dengan rho kali A kali H kali G per A ya, sama dengan, karena ini A nya ada 2 bisa kita coret jadi rho kali H kali G. Nah, ini adalah rumus tekanan hidrostatis, di mana P nya adalah tekanan hidrostatis, satuannya adalah Newton per meter persegi, dan rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, dan H adalah kedalaman, satuannya meter atau ketinggian zat cair ya, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, rumus ini berlaku jika tekanan luar tidak diperhitungkan. Nah, kalau tekanan luar diperhitungkan, maka rumusnya tinggal kita tambahkan dengan P0 atau PO ya, dimana P sama dengan P0 ditambah rho kali G kali H, dimana P0 ini adalah tekanan luar. Contoh soal, seekor ikan berada pada kedalaman 5 meter dari permukaan air sebuah danau. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. tekanan hidrostatik yang dialami ikan, B. tekanan total yang dialami ikan. Nah, di sini diketahui H itu kedalaman 5 meter, kemudian ini rho air ya, atau massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan PO ini tekanan luar sudah ditentukan, nilainya itu 1 atm atau 1 atmosfer. Nilai 1 atmosfer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Yang pertama ditanyakan tekanan hidrostatik, yang kedua ditanyakan tekanan total. Artinya kalau tekanan total berarti tekanan luarnya dimasukkan. Yang pertama kita cari dulu tekanan hidrostatiknya. pH sama dengan rho kali G kali H, sama dengan rho nya kita masukkan nilainya 1000, G nya 10, H nya 5, berarti tinggal kita kalikan semuanya, berarti 50.000 Newton per meter persegi, atau 5 kali 10 pangkat 4 ya, Newton per meter persegi. Nah, yang kedua ini adalah P total, berarti kalau P total P0 ditambah rho kali G kali H sama dengan P0 nya adalah 1 kali 10 pangkat 5 ditambah rho GH nya tadi sudah kita dapatkan dari nilai tekanan hidrostatis, yaitu 5 kali 10 pangkat 4 ya. Sekarang tinggal kita samakan dulu pangkatnya, karena kalau pangkatan beda dijumlahkan itu tidak bisa ya, berarti kita samakan dulu. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 ditambah kita buat ini jadi desimal supaya nilainya jadi pangkat 5, sama dengan 1 tambah 0,5 1,5 kali 10 pangkat 5.
Newton per meter persegi. Selanjutnya adalah hukum dasar fluida statis. Hukum dasar fluida statis yang pertama itu adalah hukum pokok hidrostatika, ya, dimana bunyinya adalah tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Kita ibaratkan misalnya kolam renang, kan kolam renang dia memiliki kedalaman yang berbeda-beda, tetapi tekanan hidrostatik di tiap kedalaman itu nilainya akan sama, ya. Seperti ini di titik A, di titik B maupun di titik C, kedalamannya akan berbeda-beda, tetapi tekanannya akan tetap sama. Nah, hukum pokok hidrostatik ini bisa kita gunakan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Ini namanya pipa U, ya. Nah, misalkan di sini yang diarsir ini adalah P1, ya, atau rho 1, massa jenis ke-1, sedangkan yang ini adalah massa jenis kedua, ya, atau rho 2. Nah, untuk mencari massa jenisnya, ya, berdasarkan hukum pokok hidrostatik bisa kita gunakan rumus PA sama dengan PB. Tekanan di tempat A itu sama dengan tekanan di tempat B. PA kita ganti dengan rho kali G kali HA sama dengan rho kali G kali HB. Tekanan di A dan tekanan di titik B. Karena nilai G itu sama, nilai gravitasinya 10, ya, bisa kita coret G-nya. Maka didapatkan hasil rho 1, ini rho A, ya, ini rho B. Rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari massa jenis suatu benda. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 cm. Jika selisih permukaan air pada kedua kaki 8 cm, berapakah massa jenis air? Nah, ini diketahui H1 10 cm, H1 berarti itu kedalaman minyak atau ketinggian minyak, H2 8 cm kedalaman air, ya. Kemudian yang rho 2 ya, itu kedalaman air 1000 kg per meter kubik. Mohon maaf, rho 2 itu adalah massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ditanyakan rho 1 atau massa jenis minyak. Bisa kita gunakan rumusnya ini, ya. Berarti kita tulis di sini rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Rho 1 yang kita cari dikali H1 nya adalah 10 sama dengan rho 2 nya itu adalah 1000 dikali H2 nya 8. Berarti rho 1 kali 10 sama dengan, kalikan jadi 8000. Rho 1 sama dengan 8000 per 10. 8000 dibagi 10 hasilnya adalah 800 kg per meter kubik. Jadi nilai rho 1-nya adalah 800. Selanjutnya hukum yang kedua adalah hukum Pascal. Nah, bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini dimisalkan dalam hukum Pascal itu terjadi pada pompa hidrolik atau pompa yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil, ya. Di sini kita ibaratkan ini adalah sebuah pompa, ya. Nah, di sini ada F1, ada A1, ini adalah penghisap kecilnya, dan di sini ada A2, ini penghisap besarnya. Kalau F1 diberikan, ya, diberikan gaya, maka gaya ini akan memberikan gaya ke luas penampang atau penghisap yang kedua, ya. Ini akan menghasilkan F2. Nah, berdasarkan rumus tekanan, ya, di awal yang sudah dibahas, di mana P itu sama dengan F per A, ya. Ini untuk P1, ini tekanan, ya, tekanan di tempat 1 ini adalah F1 per A1, dan ini untuk tekanan yang kedua adalah F2 per A2.
untuk hukum Pascal ya, karena di sini tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, maka nilai P1 itu sama dengan nilai P2 ya. Tekanan di tempat 1 sama dengan tekanan di tempat kedua. P1 kita ganti dengan F1 per A1, yang P2 kita ganti dengan F2 per A2, di mana F1 itu adalah gaya pada pengisap 1 ya, atau gaya pada yang diberikan di pengisap 1, dan A1 itu adalah luas pengisap 1 atau luas pengisap kecil, dan F2 adalah gaya pada pengisap 2 atau gaya yang dihasilkan ya, dan A2 ini adalah luas pengisap 2 atau namanya luas pengisap besar ya. Nah, sini ada contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampangnya berdiameter 3 cm dan 120 cm. Berapakah gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 8000 Newton? Nah, penyelesaian. Yang pertama di sini diketahui D1. D itu artinya diameter ya. Diameter ke-1 itu 3 cm, kita rubah ke dalam satuan meter. Jadi 0,03. Diameter kedua 120 cm, dirubah jadi 1,2 meter, dan F2 sama dengan 8000 Newton. Nah, kalau di sini di soalnya yang diketahui penampangnya itu berdiameter, artinya bentuk penampangnya berupa silinder ya, berupa silinder. Nah, kalau silinder ya, untuk mencari luas silinder bisa kita gunakan rumus A1 sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat ya. Dan yang A2 itu sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat. Kita masukkan ke rumus yang P1 sama dengan P2, yang F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan di sini F1 yang ditanyakan per A1-nya 1/4 pi D1 kuadrat, F2-nya 8000 per A2-nya 1/4 pi D2 kuadrat ya. Karena ini 1/4 pi, ini 1/4 pi, sama nilainya, ini bisa kita coret ya. Jadi F1 per D1 kuadrat sama dengan, ini kebanyakan, 8000 atau F2 per D2 kuadrat ya. Selanjutnya kita masukkan angka yang D1-nya ya. Berarti F1 per D1-nya nilainya 0,03 kuadrat sama dengan 8000 per D2-nya nilainya 1,2 dikuadratkan. Kita kali silang, berarti F1 dikali 1,2 dikuadratkan sama dengan 8000 kali 0,03 dikuadratkan. F1 kali 1,2 dikuadratkan hasilnya adalah, kita hitung dulu, 1,2 dikuadratkan jadi 4, 2, ini 2, ini 1, 1,44 ya. F1 kali 1,44 sama dengan 8000 dikali 0,03, kita kuadratkan supaya mudah. Ini ya, F1 kali 1,44 sama dengan 8000 kali, ini dikuadratkan 9 kali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Nah, jadi F1 kali 1,44 sama dengan, ini berubah jadi 8 kali 10 pangkat 3 ya, karena nolnya ada 3, kali 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan F1 kali 1,44 sama dengan 8 kali 9, 72 kali 10 pangkat 3 ditambah min 4, hasilnya min 1. Jadi F1 kali 1,44 sama dengan ini 0,72 ya, 7 ya. Maaf, 7,2 ya. 72 per 10 ya. 7,2 jadi F1 sama dengan 7,2 dibagi 1,44, kita bulatkan, hasilnya adalah 5 Newton. Terakhir dari fluida statis itu adalah yang ketiga, hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini bunyinya, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah,
Ini yang pertama gaya ke atas ya. Gaya ke atas itu rumus awalnya itu adalah berat benda di udara ya dikurangi berat benda di air. W itu artinya berat benda ya. Jadi kalau kita mau mengetahui berapa gaya apung misalkan batu yang kita celupkan ke dalam air, itu pakai rumus berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Jadi kita harus tahu dulu misalkan berat benda di udara adalah 50 Newton, sedangkan berat benda di air 45, maka gaya apungnya itu adalah 50 dikurangi 45 jadi 5 Newton ya. Biasanya berat benda biasanya kalau benda berada di dalam air itu beratnya akan berkurang ya atau lebih ringan. Nah, selanjutnya ini turunan rumusnya tidak Ibu jelaskan ya. Ini untuk gaya apung pada hukum Archimedes ini menggunakan konsep tekanan hidrostatis di mana tadi berlaku pada tekanan hidrostatis P sama dengan rho kali G kali H. Nah, di sini kita bermain rumus ya. Jadi kita ulak-alik lagi rumusnya sehingga nanti kita dapatkan G, H dan A itu bersatu ya. Jadi hasilnya itu adalah rho kali G kali V ya, dimana V-nya ini adalah volume benda. Nah, untuk menggunakan rumus ini bisa kita gunakan jika di dalam soal terdapat massa jenis, gravitasi dan volume benda yang tercelup ya, atau volume benda yang masuk ke dalam air. Itu bisa kita gunakan rumus yang ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas di minggu depan. Untuk konsep fluida statis kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa chat Ibu. Kemudian kalau ada yang kurang dimengerti silahkan videonya di rewind lagi, di rewatch lagi ya, supaya kalian bisa lebih mengerti lagi. Untuk soal silahkan nanti kalian kerjakan, nanti Ibu soalnya upload di classroom ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.